atau BCG pada tahun 1960-an. Berasal dari teori kurva pengalaman yang menyatakan cost decline by some characteristic amount each time accumulated experience is double. Ujung dari teori tersebut adalah perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dinilai dari besarnya pangsa pasar. Ujung dari teori tersebut adalah perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dilihat dari besarnya pangsa pasar atau market share yang berujung pada besarnya laba dan aliran kas masuk. MP3 diuraikan secara eksplisit oleh Bruce Henderson pada tahun 1970 dan digambarkan dalam dua sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar serta 4 elemen yang dengan simbol question mark, star, cash and co dan pet. MP3 kemudian dikenal sebagai metrik BCG. MP3 memiliki banyak kekurangan sehingga muncul analisa baru seperti matriks daya tarik industri, matriks petunjuk arah strategi, matriks daur hidup industri, dan DISK yang berupaya mengurangi kekurangannya. MP3 memiliki dua sumbu, yaitu sumbu vertikal yang menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar atau variabel eksternal dan sumbu horizontal yang menggambarkan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha strategi atau variabel internal. Masing-masing sumbu dibagi dalam dua kelompok, tinggi rendah, sehingga terbentuk 4 set. Tingginya pertumbuhan pasar mengisyaratkan perlunya peningkatan investasi yang berarti peningkatan aliran kas keluar. Besarnya pangsa pasar berbanding lurus dan berkolerasi positif dengan besarnya aliran kas masuk. Masing-masing sel sadari MP3 tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu tanda tanya yang merupakan sel dari unit yang memiliki peluang pasar besar atau pertumbuhan pasar tinggi, tetapi unit usaha tersebut belum mampu mengeksploitasi peluang tersebut sehingga pangsa pasar relatif yang dapat dikuasai masih relatif kecil. Lalu star yang merupakan alat untuk unit usaha yang memiliki peluang. Peluang ini sangat besar karena beroperasi pada pasar sedang tumbuh. Di saat yang sama, unit usaha tersebut juga telah mampu menguasai pangsa pasar yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah rupiah, dolar atau cash cow yang merupakan sel untuk unit usaha yang mampu menguasai pangsa pasar relatif yang besar dan beroperasi pada pasar yang telah tidak tumbuh atau telah menurun. Unit usaha ini mendapatkan kas masuk yang besar namun tidak memerlukan kas lagi dan invest. Tanda silang atau dog. Unit usaha yang terletak di dalam sel ini ditafsirkan sebagai unit usaha yang tidak lagi menjanjikan. Unit usaha tersebut beroperasi pada pangsa pasar yang hanya memberikan peluang bisnis kecil dan unit tersebut hanya menguasai sedikit pangsa pasar. Masing-masing sel ini selain menggambarkan posisi unit strategis dan perusahaan juga menggambarkan adanya bisnis strategi yang berbeda. Tanda tanya adalah strategi pertumbuhan, growth strategy, yang merupakan strategi yang dipilih selain strategi horizontal. Jika unit strategi tidak sehat, maka manajemen perlu melakukan persyaratan atau turnamen strategi dahulu sebelum menerapkan strategi pertumbuhan. Star atau strategi ini mempertahankan pangsa pasar merupakan strategi yang dapat dipilih pada unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini. Kebijaksanaan yang dapat dilihat antara lain diberikan potongan harga untuk peningkatan kualitas barang.
Peningkatan efisiensi dan perluasan wilayah. Strategi pengembangan pasar juga tidak dipungkiri untuk diterapkan pada sel ini. Namun diharapkan tidak dalam bentuk merebut pasar yang telah dikuasai pesaing karena memerlukan biaya besar, rupiah, dolar, atau cash cow. Strategi yang digunakan pada sel ini adalah mempertahankan dominasi pasar dan aliran kas masuk yang telah dimiliki. Kebijakan yang dapat dipilih antara lain price leadership yang mempertahankan kualitas barang, tanda silang atau DOC. Strategi yang dapat dipilih untuk unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini adalah keluar dari pasar. Strategi panen tetap dapat dilakukan untuk unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini, asalkan menghasilkan kas masuk dan tidak memerlukan investasi untuk melanjutkannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.